Di situ rencana kita pada saat itu mencari stiker ataupun atribut yang ada di jalan itu kita stop. Beradanya Jack Cirebon itu mungkin ya karena pendiri-pendiri. Kalau nggak ada pendiri-pendiri, nggak ada namanya Jack Cirebon. Sampai saat ini, sampai tahun ini di tanggal 28 Juni 2025 diresmikan sama pihak pusat Jack Money. Kayak ketua, sekretaris, bendahara dan seterusnya itu kita nggak ada. Jadi memang di sana yang dituakan saja karena daerah konflik ya, daerah konflik Jawa Barat. Oke, berarti memang di sana lumayan banyak ya? Udah jadi mayoritas. Udah jadi mayoritas ya Kak Cirebon. Karena gimana nih menjalin hubungan dengan supporter mungkin lokal ataupun supporter tim lain yang ada di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jack Mania. Balik lagi di podcast Jack Angel Talks, kerjasama antara Jack Mania dan RRI Jakarta. Tepuk tangan kan Cirebon. Warganya banyak ya? Iya, warganya banyak nih. Rame. Karena kita hari ini kedatangan langsung biro baru, biro di Jawa Barat, yaitu ada Biro Cirebon. Dari jersinya udah kelihatan ya, Jack Cirebon. Gitu. Nah, pengen tahu mungkin sebelumnya boleh kenalan terlebih dahulu dengan abang-abang di depan ini siapa aja nih? Perkenalkan, nama saya Sari Rizky Kurniawan. Sekarang saya sebagai Ketua Biro Jack Money Cirebon. Oke, dengan panggilannya siapa Bang? Bang B. Bang Rizky Kurniawan. Bang B. Nama panggilan sih, nama panggilan. B-nya dari mana nih? Iya, B-nya dari mana? Kakaknya A ya? Enggak. Iya lagi. Oke, nah sebelahnya sendiri? Perkenalkan gue Rizkul, salah satu pendiri Jack Cirebon. Oke, Bang Rizkul, pendiri dari Jack Cirebon. Bang, itu namanya emang cool? Ada coolnya apa gimana? Iya, benar. Rizkul? Iya. Oke, dikira gue biar cool. Enggak gitu. Oke, dipanggilnya Rizkul. Oke, dengan Bang Rizkul dan Bang B gitu. Kalau Cirebon mainnya A nggak sih? Dia perbatasan sih soalnya. Kok enggak juga Bang? Enggak juga Kak. Oh enggak ya. Jadi apa aja sih biasanya di sana? Bebas sih. Biasa Kak, Mas, Bang gitu ya. Oke. Nah, ini kan ada perwakilan dari Cirebon. Tadi udah diinformasikan di awal bahwa ini nih biro baru di Jawa Barat. Penasaran banget nih, mungkin dari abang-abang sekalian boleh diceritain nggak? Mungkin awal berdirinya Cirebon sendiri seperti apa nih? Mungkin bisa dari Bang Rizkul yang pendiri ya. Oke. Jadi pada tahun 2008 gue pindah ke Cirebon untuk meneruskan studi pada jenjang SMA. Pada saat itu gue dapat informasi dari salah satu teman sekelas bahwa tetangganya yang bernama Elung itu juga di Jack. Elung ini merupakan anggota Jack Pasar Minggu. Dia sekolah di daerah Palimanan, tinggalnya di daerah Majalengka. Terus gue minta nomornya. Pada saat itu kan nggak ada WA ya, nggak ada BBM, jadi gue SMS-an, janjian ketemuan di daerah Palimanan. Terus singkat cerita dari pertemuan tersebut kita langsung jalan ke daerah Sumber. Daerah Sumber itu ternyata Elung punya 2 temen di sana, namanya Aga sama Doyok. Nah terus dari acara itu kita obrolin ke depannya Jack Cirebon seperti apa, karena itu di situ belum terbentuk, baru akan dibentuk Jack Money Cirebon. Terus di situ rencana kita pada saat itu mencari stiker ataupun atribut yang ada di jalan itu kita stop, kita mintain nomornya. Gitu pada saat itu, karena kita kan masih keterbatasan medsos kayak sekarang kan, jadi kurang informasi. Jadi melalui itu kita cari anggota-anggota. Terus kita adakan perkumpulan pertama tahun 2009 awal ya. 2009 awal kita mengadakan pertemuan di depan Kompas, kantor Kompas. Itu pertemuan pertama kita sama kurang lebih 10 orang di sana. Nah, di saat kumpul pertama itu memang ada kejadian kurang enak, kita langsung diserang sama tuan rumah. Tapi pada saat itu tidak menyurutkan semangat teman-teman buat kumpul yang
berikutnya sampai akhirnya diresmikan pada tanggal 1 November 2009. Oke. Gitu. Berarti 1 November 2009 itu sebagai Hari hari jadi Hari Jack jadinya Cirebon Jack ya. Cirebon, ya. Sebagai komunitas saat itu, Ya, betul ya. komunitas, betul. Oke. Nah, tadi kan diinformasikan bahwa Bang Rizkul ini dari SMA pindah gitu ya. Berarti saat itu statusnya masih pelajar ya? Iya, masih pelajar. Oke. Apa sih yang mungkin memberanikan diri nih Bang? Apakah memang aslinya tuh memang dari Cirebon? Apa gimana nih pindah ke Cirebon? Gue aslinya dari Pondok Gede. Pondok Gede. Iya, memang udah suka Persija mulai SMP kelas 3. Kelas 3 SMP udah nonton di Lebak Bulus. Terus nggak lama dari situ kan SMA. Nah di SMA gue lanjutin itulah kecintaan gue sama Persija buat disebarin di Cirebon. Dan memang pada saat itu gue juga belum nemuin wadah di Cirebon, akhirnya ya dibentuklah Jack Cirebon. Gitu. Apa sih yang memberanikan diri? Maksudnya kan bisa dibilang pendatang ya Iya. saat itu ya, masih sekolah lagi gitu. Ini nyari warga di sana yang the Jack, maksudnya motivasi dan tujuannya sendiri apa nih Bang? Motivasi gue dari pertemuan sebelumnya itu sih sama teman-teman gue yang bertiga tadi, buat nerusin perjuangan mereka, karena pada saat itu mereka itu kelas 3 SMA, gue kelas 1 kan. Nah mereka itu nggak bisa melanjutkan karena harus fokus di ujian nasional. UN. Ya terus mereka itu nyuruh gue buat ngelanjutin, terus ya itu nyari masa melewat stiker ataupun atribut yang berbau Persija atau Jackmania di daerah Cirebon untuk kita mintain nomornya dan diajak kumpul gitu. Oke, kalau dari Bang Rizkul sendiri di Cirebon sampai kapan sih? Gue sampai tahun 2012. 2012 cukup jadi, lama ya. Sekolah SMA, terus lanjut kuliah setahun, tahun 2012 gue daftar di Jogja, keterima di sana, terus pindah. Oke. Terus sampai Dan sekarang. estafetnya itu pindah ke teman-teman di Cirebon. Apakah Iya. udah termaksud dengan masanya Bang Bey juga atau gimana? Mungkin saya aktif di Jack Cirebon itu 2017 dan belum kenal sama Bang Rizkul. Baru kenalan sekarang enggak kan? Enggak. Oke, tapi gimana nih nyambungnya sampai akhirnya kan Cirebon saat ini baru saja diresmikan sebagai biro ya di tahun ini ya. Maksudnya benang merahnya dari zamannya Bang Rizkul sampai Bang B ini seperti apa nih? Ya mungkin tetap komunikasi sama pendiri-pendiri juga kan, karena kita nggak ngelupain sejarah gitu loh. Beradanya Jack Cirebon itu mungkin ya karena pendiri-pendiri. Kalau nggak ada pendiri-pendiri, nggak ada namanya Jack Cirebon. Sampai saat ini, sampai tahun ini di tanggal 28 Juni 2025 diresmikan sama pihak pusat Jackmania. Oke, sebagai biro Di Jawa Barat seperti itu ya. JOB, Mas JOP. JOP ya. JOP. Oke. JOP itu Pasundan. Pasundan seperti itu. Nah, kalau Bang Rizkul sendiri pas pindah ke Jogja, apakah memang masih kontak-kontakan sama teman-teman di Cirebon ini atau seperti apa sih? Iya, alhamdulillah masih kontak-kontakan sama mereka yang ada di Cirebon, karena memang pada saat era gue itu kita kan masih komunitas. Di situ kita tidak ada struktur resmi pada saat, kayak ketua, sekretaris, bendahara dan seterusnya itu kita nggak ada. Jadi memang di sana yang dituakan saja, karena daerah konflik ya, daerah konflik Jawa Barat, semua nggak mau ngambil resiko karena ketua itu urusannya pasti nanti sama pihak berwajib kalau ada masalah di jalan gitu. Jadi kesepakatan kita semua pada saat itu nggak ada ketua, sampai pada akhirnya gue ke Jogja, kita bentuk kepengurusan Jackmania Cirebon supaya lebih tertata lagi gitu. Karena memang pada saat itu yang dituakan udah nggak ada di Cirebon. Oke. Nah, tadi kan sudah di-mention, disinggung dikit ya sama Bang Rizkul bahwa resikonya gede gitu betul, ya di lingkungan sana. Nah, kemudian apa sih dari teman-teman Jack Cirebon yang saat ini, maksudnya resikonya ya bisa dibilang gede gitu. Ingin maksudnya meresmikan Cirebon sebagai biro. Kan tanggung jawabnya juga lumayan ya. Baik mungkin nantinya ke wilayah sendiri maupun juga ke pengurus pusat seperti itu. Gimana nih? Mungkin yang dulunya kita jadi minoritas, sekarang jadi mayoritas. Gitu. Yang membuat gua berani jadi resmi ngajuin biro, karena mungkin dari semangat anak-anak terhadap kecintaannya pada Persija.
Oke. Berarti memang di sana lumayan banyak ya. Udah jadi mayoritas. Udah jadi mayoritas Jadi ya mayoritas. Cirebon. Karena kebanyakan udah jadi ada yang sub kemana kan. Iya. Kayak Oke. gitu. Tapi rata-rata apakah memang warga Cirebon asli atau pendatang atau seperti apa nih? Rata-rata warga Cirebon asli, pribumi asli Cirebon. Oh, KTP Cirebon ya. KTP Cirebon. Oke, keren. Tapi balik lagi nih Bang, gimana sih menjalin, di sana tuh ada tim sepak bolanya nggak sih Cirebon? Ada. Ada ya. Ada. Gimana nih menjalin hubungan dengan Supporternya supporter mungkin. lokal ataupun supporter tim lain yang ada di sana? Gitu. Mungkin lebih ke arah ke tuan rumah ya. Karena di Cirebon juga kan ada namanya PSGJ. Kita lebih dekat sama PSGJ karena mungkin secara pertemanan lebih enak buat sharing-sharingnya. Kita lebih ngejaga kenyamanan supporter di Cirebon sih, menjaga nama baik Cirebonnya aja, Kondusivitas dan kondisivitasnya dan lain-lainnya. lain-lainnya. Oke. Kalau dari Bang Rizko ada mau ditambahkan nggak nih? Mungkin zamannya saat itu. Pada saat itu memang PSGJ kayaknya belum ada ya. Belum. Belum ada ya. PSGJ itu Persatuan Sepak Bola Gunung Jati. Jati. Oh. Gunung Jati. Gunung Jati. Oh, itu ada di Cirebon. Di Cirebon, Iya. Tepatnya di kabupaten ya. kabupaten. Oh, kabupatennya. Iya. Kalau Iya. yang di kotanya sendiri PSIT. 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 Persatuan Sepak Sepak Bola. Bola Indonesia. T-nya apa tuh? Ayo. Cirebon. Oh. TJ. Oh, jadi itu kayak bahasa Oh. jadul Iya. gitu ya, Iya, Cirebon. Cirebon. Tapi kita lebih dekatnya ke anak-anak Pasugati, anak-anak PSGJ. Nggak menjalin komunikasi dan Ya. lain-lain. Tapi di luar itu mungkin ada kayak Aremania di sana atau gimana nih Bang? Banyak juga Aremania. Kita sering bisa dibilang ada elemen supporter Cirebon juga sih. Jadi di situ juga ada Aremania, ada The Jack, ada Boboto Kampus sama anak-anak bonek. Itu kita saling koordinasi aja buat Menjaga kondisi. ngejaga kondisivitas kota Cirebon aja sih. Oke. Tapi sampai saat ini belum, maksudnya kayak nggak ada gesekan kan gitu. Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada, ya. Udah kondusif sih. Iya makanya ini Mm. selama jadi ketua biro apa aja hal yang kapok Iya, tuh deh? Kalau bisa diceritain ya, Apalagi perbatasan. Apalagi gitu. kemarin sih baru kejadian tahun ini sebelum peresmian bulan Februari Bang. Apa Kita ribut sama Supporter lain. supporter tetangga lah. tuh? Wow. Itu Hamin berapa ya? Hamin jam lah. Mungkin kita dari pihak kita sama Boboto Kampus yang di Cirebon ada koordinasi dari semua elemen Cirebon itu nggak ada kegiatan. Karena kita juga kan jaga kondisivitas Cirebon aja ya. Dan ada masuk dari Majalengka buat vandal. Dan terjadilah kita di situ keributan. Itu aja. Tapi semuanya udah clear Udah ya clear, sejauh ini alhamdulillah. ya. Ya balik lagi karena kan tetap walaupun misalnya Jackmania besar di sana karena namanya wilayah orang, tetap juga harus jaga kondisivitas jadi tanggung jawab Jackmania itu sendiri pastinya ya. Oke. Cirebon ini punya slogan. Iya. Dugi Pejah. Udah. Pejah. Itu Mungkin apa Bang ya? Rizko yang bisa ngejelasin. Dugi Pejah itu artinya sampai mati. Oh, Iya, bahasa Dia itu Jawa. bahasa Bahasa Jawa. Jawa. Iya, Dugi sampai Pejah Dugi. itu mati. Oke. Cirebon tuh identik dengan bahasa Sunda nggak sih Bang? Campur ya bang? Campur juga Bang. Iya campur. Oh, campur. Sunda, Sunda terus Jawa. bahasa Cirebonnya sendiri ada. Sunda bisa, Jawa bisa, Iya. bahasa Cirebonnya juga ada. Oke. Ada geh-gehnya nggak? J. Oh, J. Iya, J. hampir sama Banten. Iya. Iya. Sama Banten. Oke, ya berarti Sundanya juga bukan Sunda alus ya? Apa Sunda alus? Bisa Sunda halus juga ada, Sunda kasar juga ada. Kumaha damang, cuma tahu itu Itu doang. itu Sunda kan? Iya. Kalau itu mah Iya. Iya, Kumaha Sunda. damang. Iya, Iya. kumaha damang. Oke. Tapi kenapa memutuskan balik lagi ke slogan tadi ya? Kenapa memutuskan kalimat itu nih Bang? Apa ya? Pada saat itu kan mungkin ada slogan Persija sampai mati juga kan ya. di Iya, Jakarta. Nah, kita coba untuk menggunakan bahasa daerah Dugi Pejah. Oh, jadi biar Sama khas. aja, iya. Mengangkat bahasa daerah. Bahasa Iya. daerahnya sendiri Iya. gitu ya. Terus Terus kalau mau tahu nih, kalau misalkan di Cirebon nih ada anggota aktif berapa? Untuk sekarang anggota aktif kita itu 130. oke, cukup banyak ya. Ya, alhamdulillah cukup banyak. Karena kan pengajuan biro juga kan itu Ada minimal ya. harus Ada minimal di atas 100. Oke. Oke, berarti itu pure 130 dari situ atau misalnya ada dari luar?
pure dari Dari Cirebon. Nah, balik lagi nih. Tadi kan diinformasikan bahwa salah satu syarat untuk jadi biro itu adalah ada KTA aktif minimal 100. Setahu gua, silakan koreksi kalau salah ya. Di Cirebon ini kan sebelum ada Korwil, banyak teman-teman yang nge-sub tuh. ya Seperti itu. Nah, kalau dari Jack Cirebon ini sendiri sebelumnya nge-subnya di mana sih? saya tidak pernah akan melupakan Kemayoran. Kemayoran. Kemayoran ya, seperti itu ya. Dan kemarin juga pas peresmian ada datang ya Korwilnya ya. Bang Alung. Iya, Bang Alung datang ke sana. Berarti 100 itu kurang lebih adalah teman-teman dari sub Kemayoran itu. Oke, dicampur mungkin dengan teman-teman yang lainnya seperti itu. Nah, dari 100 itu kira-kira Jack Angel-nya Iya, persentasenya ada karena kan berapa? kita ngomongin Jack Angel nih. Ada Jack Angel Talks, jadi kita jangan melupakan juga nih. Dari di Cirebon tuh banyak nggak persentasenya perkembangan Jack Angel di sana tuh? Bang B Sekarang. senyum penuh Iya. arti nih senyumnya. Kalau dulu banyak. Hmm. Kalau dulu banyak di zaman gue tuh lumayan banyak Jack Angel-nya. Tapi kalau sekarang gue kurang tahu. Kalau sekarang mungkin gak terlalu banyak ya. Karena mungkin apa ya? Riskan mungkin. Karena masih menjadi wilayah mungkin yang sebagian orang juga memikirnya Jawa Barat seperti Iya. itu ya. Ya, itu Kak. Oke, tapi tetap ada mah ada lah Ada. ya. Ada. Oke. Silakan. Soalnya gimana ya, kadang kan Jack Angel tuh jadi minoritas di kalangan The Jackmania gitu kan. Apalagi di daerah, masa dibilang konflik. Cirebon kan ini apa, Jawa Barat. Jawa Barat itu. Iya, kayak Karena gitu. ya nggak bisa melupakan pasti Jawa Barat identik dengan tim lain Iya. seperti itu ya. Tapi kita lihat aja Bogor. Iya. Bogor Jawa Hmm. Barat tapi secara jumlah KTA aktif koreksi kalau salah itu tetap nomor 1 seperti betul itu sekarang. kan. Ya semoga Cirebon next itu jadi ini ya. Insya Allah. Pacuan ya. Itu jadi patokan kita. Betul. Kalau bisa lebih baik lagi. Betul. Amin. Terus kayak kalian kan maksudnya jauh ya, ini bener datang dari Cirebon nih? Gue tuh sebenarnya nggak enak. Iya, Bang Rizky- makanya. Bang Rizkul ini dari Jogja bahkan Jogja. dia. Langsung Iya, dari beliau. Jogja Dari ke Jogja. sini. Diimpor ke Jakarta. Impor nggak tuh? Iya. Soalnya udah jauh banget nih, tapi makasih banyak ya udah datang. Terus aku juga mau nanya nih, kayak kegiatan kalian tuh di sana tuh apa aja sih selain maksudnya kayak kopdar gitu? Tetap kegiatan kita tetap kopdar, Mm-mm. nobar, Mm-mm. sama paling kalau misalkan ada acara hadirin acara apa ya, dari pihak kepolisian juga kadang-kadang kita hadir, Koordinasi ya dan Koordinasi. lain-lain ya. sama acara ya lokal tim tuan rumah lah gitu. Oke. Berarti cuma itu aja. Ya, Ya, kopdar dan Kopdar, lain-lain ya kopdar dan seperti lain-lain itu ya. ya. Oke. Terus kalau di Cirebon sendiri nih wilayah mana aja nih? Kan Cirebon kan luas ya. Hmm. Maksudnya dari mana aja tuh Cakupannya mencakupnya? cangkup gimana ya tuh? Saya mau bikin KTA. Nah, Hmm. mencakupnya wilayah mau bikin KTA-nya Jack Cirebon nih, Hmm. tapi ini masuknya wilayah mana aja sih yang bisa gitu. Untuk saat ini yang udah ikut ngesub kita itu Kuningan, ada beberapa orang Kuningan yang ikut Mm-mm. kita, sama Cirebon Raya aja sih, seluruh Cirebon kota dan nama kabupaten. Kota dan kabupaten. Iya. Pokoknya se-Cirebon ya. Cirebon Raya. Oke. Nah, Bang, tapi ini kan Cirebon ini bisa dibilang baru resmi sebagai biro. Mungkin banyak KTA-KTA yang masih mengikuti sub-sub yang Banyak. sebelumnya atau mungkin Kemayoran. Banyak. Itu tuh akan ada mutasi atau seperti apa sih, Bang? Ya, kemungkinan ada mutasi karena kita juga kan udah koordinasi sama pihak Mm-mm. Kabit Pusat. pendaftaran itu Mhm. bisa dimutasi. Oke, tapi mutasinya ini dalam hal nanti ketika KTA-nya mati baru berganti atau mungkin bisa diproses mulai dari sekarang atau seperti apa? Belum dapat informasi. Belum lebih dapat lanjut. informasi. Oke, yang pasti nanti next ke depannya atau mungkin teman-teman yang mau bikin KTA baru pasti namanya udah Cirebon, ya. Iya. Udah JOP sekarang. Asik. Sayang kalau misalkan itu kan siapa Mm-mm. tahu saldo di KTA lamanya masih Iya, ada. masih ada. Kalau Gitu. diisi gitu. Terus aku juga mau nanya, kalau misalkan apa sih namanya tuh, kayak kalian kan punya nggak sekretariat gitu di daerah sana sendiri gitu? Ada kita, Oh, udah ada. udah ada. Oke. Itu di rumahnya pengurus juga sih. Jadi sekre So far aman ya. aman. Aman. Takutnya kan Aman ada terkendali. Ada yang mau bikin KTA gitu. iya, Nggak tahu bingung. gitu. Oke. Nah, balik lagi nih. Kalau misalkan ngomongin dengan Cirebon, tadi kan berdekatan dengan Kuningan ya, Iya. seperti itu. Kalau dijumlahin, maksudnya
gimana sih kalian ini jaga eksistensi teman-teman di sana wilayahnya, walaupun sekarang bukan ngomong ya, sekarang menginformasikan bahwa anggotanya sudah cukup banyak seperti itu. Maksudnya menjaga eksistensinya seperti apa dan nyari anggotanya seperti apa sih? Kalau mungkin Bang Rizkul kemarin melihat ada stiker di ini ditanyain apa? Mungkin dari media sosial juga udah bisa sekarang udah buat kita silaturahmi, kita kunjungan ke misalkan contoh ke Kuningan, kita ngobrol-ngobrol, mungkin Kuningan tertarik dengan masuk Jackmania Cirebon, dari situ sih. Tapi Jackmania Kuningan ini hitungannya bukan sub ya? Masih jadi satu apa akan next sub apa gimana tuh? Mungkin next jadi sub. Oke, tapi sekarang masih jadi satu Jadi terlebih satu. dahulu ya. Ya. Baik. Kalau kalian ini ngolah hubungan supporternya sama supporter setempat itu gimana? Kan aku kan mikirnya kan kayak kan banyak nih di sana kan Cirebon tuh kan Jawa Barat, kayak supporter tetangga lah atau kayak supporter tadi tuan rumah gitu kan. Itu kalian gimana caranya atau apakah kalian kunjungan atau gimana gitu? Kulo nuwunnya. Iya, Kunjungan sih, tetap kunjungan kita. Kalau kunjungan tetap harus enaknya kan, lebih enaknya kunjungan. Tuh. Dan ya tetap terus setelah kunjungan itu tetap jaga komunikasi. Ketika ada kejadian apa, tetap kita komunikasi dengan baik dari pihak tuan rumah, supporter yang lain, sama kepolisian. Nah Bang, tadi kan gue udah sempat nanya maksudnya gini, kenapa Cirebon mau jadi biro gitu kan? Tadi sudah dijawab. Tapi kenapa lu mau jadi ketua biro? Ayo. Mungkin didukung dari teman-teman Jackmania Cirebon, supaya gue pribadi jadi ketua biro. Gue tanpa anak-anak atau teman-teman Jackmania Cirebon kemungkinan nggak bisa naik dah. Tetap disupport sama teman-teman juga tetap ya. dapat support dari teman-teman Jackmania Cirebon juga sih. Oke. Sama termasuk abang-abangan. Para pendiri ya. Para pendiri. Pendirinya ada 10 ya. Ya. Siapa aja? Coba ingetnya namanya. Emang suka gitu gitu. Suka ujian ya. Dikasih ujian ya. Kalau misalkan nggak disebut agak gimana gitu ya. Makanya salah satu contohnya ngundang Bang Rizkul itu supaya sejarahnya informasinya lebih jelas ya gitu. Tapi zaman itu susah gak sih Bang buat ngumpulin teman-teman Cirebon? Sangat susah pada zaman itu karena kan memang kita minoritas ya. Terus Iya, juga betul. sesuatu yang baru di Cirebon pada saat itu. Dan kita mulai gedenya tuh pada tahun 2009 kita peresmian kan tanggal 1. Tanggal 29 November kita langsung tur iya ke Jakarta. Persija lawan Persebaya. Persebaya waktu itu promosi. Kita menang 4-2 apa 4-3 gitu. Menjadi kado ya. Iya. main di GBK. GBK, mainnya di GBK. Nah itu kalau lihat di YouTube mungkin teman-teman bisa lihat itu banner kita kesorot di situ dan di situ juga gue pribadi dapat teror dari Cirebon, dari supporter Cirebon, terutama yang berseberangan dengan kita ya. Itu kurang lebih mereka chat gini, ternyata kalian serius di Cirebon, gitu. Jadi itu yang menjadi semangat kita. Jadi bangga ya. Bangga dan juga jadi ter-challenge lagi. Jiwa mudanya semakin meningkat ya. Keren Karena sih jiwa muda tapi. sih. Oke. Nah abang-abang yang kemarin tuh kita udah sempet melempar pertanyaan ke story-nya Infocom nih. Nah nanti mungkin akan muncul, silahkan dijawab. Treng. Pertanyaan dari Denny Changwi 8. Kenapa Jackmania Cirebon gak jadi Korwil aja padahal Cirebon itu Jackmania banyak. Bagaimana ini saudara? Coba dijelaskan Pak. Udah jadi kan dia. Dia nggak tahu. Kasih tahu. Senyumin aja. Jadi ya Jackmania Cirebon itu ya sudah jadi Korwil. Sudah jadi biro saat ini penyebutannya gitu. Oke, next. Dari Losari Boys 16. Apa makna satu Cirebon satu? Program apa yang ingin dijalankan bersama Jackmania Cirebon ke depannya nih, Bang Abang? Oke, ada apa tuh di balik nama satu Cirebon satu? Mungkin lebih ke arah buat menyatukan Cirebon, karena Cirebon kan banyak sub-sub lain. Iya yang- bener emang. Yang masih sekarang ada juga masih ikut korwil di bukan Jackmania, biro Jackmania Cirebon. Tujuannya sih untuk menyatukan aja sih supaya Cirebon itu semakin
besar dan kuat aja. Oke, itu salah satu visinya juga kemarin Iya. atau gimana? Iya. Oke, saat mencalonkan jadi ketua SUP ya. Iya. Jadi salah satunya adalah Cirebon Satu. 1. Tapi apa sih yang mungkin upaya yang sudah dilakukan sampai sejauh ini, Bang? Kunjungan dengan sub-sub lain juga sih, gitu. Sudah komunikasi ya. Komunikasi lebih ke arah komunikasi juga harus tetap lancar. Karena gini, ketika kita udah punya wadah di Cirebon dan di Cirebon itu masih ada yang ikut keluar, kita malu. Kenapa nggak bisa satu komando? Iya Gitu. sih, betul. Oke, harapannya balik lagi sih, harapannya bisa jadi Cirebon jadi satu. Jadi kesatuan ya semata-mata ya biar tetap makin kuat seperti itu ya. Oke. Next, masih ada pertanyaannya? Matikan TV. Mati. Enggak ya? Min, DJ yang rantau di Cirebon tuh banyak tapi susah nyari info kumpulnya. Nah nih, tuh. Bagaimana nih ketua kalau misalkan mau nyari informasi Info kalau tentang- ngumpul-ngumpul? Nyari infonya di mana dulu? Padahal Jack Cirebon sering update di Update ya. Iya. Iya, Tuh, sering guys. update. Lebih ke arah ini aja sih. Sekarang kan media sosial kita Media kan sosial. kenceng juga kan, Mm-mm. kita sering aktif juga kan. Apalagi sekarang udah resmi, Mm. kita sering update juga. Mungkin lebih Dipantau lagi. pantau lagi Pantau aja. lagi. Nama akunnya mungkin Bang boleh diinformasikan Kasih tuh. tahu. Jack Cirebon _ Tuh, Jack Cirebon underscore. By the way itu tuh ganti nama kan? ganti nama. Iya. Kenapa tuh Bang? Mungkin kita diresmikan di 2025 sih. Karena kan Oke. awalnya emang bener ya. Awalnya Jack Cirebon 2009. Karena kita Oh. diresmikannya di 2025, kita ganti 2009-nya. Oke, mengikuti tanggal resminya, Resmikan tapi ya. tetap tidak melupakan sejarah di Sejarahnya belakangnya itu, ya. Oke, ada lagi? Namanya udah deh Rasa 20 aja. Rasa 20. Cara daftar KTA Jakmania Cirebon, Min. Saya asli Cirebon asli. Tuh. Aslinya sampai 2 kali. Saya Gimana tuh Bang? asli Kalau Cirebon mau asli. bikin KTA Jakmania Cirebon caranya? Caranya sekarang bisa lewat aplikasi sih. Betul. Aplikasi Jakmania Cirebon itu sekarang sangat mudah. Tinggal download aplikasi itu di HP kalian masing-masing. Isi sesuai data KTP atau enggak kakak, tinggal nanti konfirmasi aja. Untuk saat ini kita belum buka pendaftaran KTA, nunggu dari bidang pendaftaran. Oke, masih menunggu aba-aba ya. Ya. Yang penting yang paling penting adalah kalian mantengin aja sosial media dari Betul. Jack Cirebon. Pasti informasi dan lain-lainnya akan diinformasikan Ada di situ. Terakhir nih abang-abang, mungkin pesan-pesan untuk teman-teman Jakmania Cirebon baik dari POV-nya pendiri dan yang saat ini megang estafet pengurusannya gitu ya. Seperti apa? Silakan. Oh, iya. Bang Rizky dulu. Dari gua tetap jaga solidaritas karena Cirebon punya rumahnya sendiri ya. Mungkin kemarin kita masih ngesup ke Jakarta Iya. di Kemayoran. Karena kita sudah resmi menjadi biro, monggo teman-teman di wilayah Cirebon dan sekitarnya bisa merapat ke Cirebon untuk mensukseskan misi 1 Cirebon 1. Oke, amin ya. Amin. Silakan. Apa ya? Apa nih Bang B? Bingung. Lebih ke arah tetap menyebarkan virus oren di tanah Jawa Barat. Oke. Keren. Tepuk tangan ya semuanya. Masa kalian gak tepuk tangan sih? Ini Jack Cirebon Jawa Barat loh, ya. warganya banyak soalnya Iya. ya, gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan dan lain-lain? Cukup. Cukup ya, dan semoga ya balik lagi Jack Cirebon sesuai dengan visinya bisa Jack 1 Cirebon 1 ya, entah prosesnya seperti apa, yang penting tetap kuat walaupun di tanah yang minoritas dan Minoritas, pasti akan bisa jadi mayoritas mayoritas. seperti itu ya. Oke, thank you Jack Cirebon yang udah jauh-jauh dari Cirebon dan dari Jogja gitu ya. Jack Jogja ditunggu ya gitu enggak ya. Udah hadir di podcast Jack Angel Talks dan juga terima kasih untuk Faide yang sudah memberikan support bajunya kali ini. The Jack Mania.